teman-teman, hari ini kita sedang berada di pembangunan Hotel Eksindo yang berwilayah di Nganjuk, Jawa Timur. Dan di sini kita akan membahas bagaimana sih cara pembuatan plat lantai. Ingin tahu kelanjutannya? Stay tune di video kami ya. Jadi, apa sih plat lantai itu? Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah secara langsung. Dengan kata lain, plat lantai merupakan tingkat pembatas antara lantai bawah dengan lantai di atasnya. Dalam proses pembuatannya, plat lantai disokong oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Ketika menggunakan plat lantai untuk membangun sebuah bangunan, ketebalannya sangat bervariasi dan ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Besar lendutan atau lengkungan ke bawah yang diinginkan, lebar jarak antara balok-balok penyangga, bahan material konstruksi dan plat lantai, serta besar beban yang harus didukung. Dari penjelasan di atas, kita telah mengetahui bahwa fungsi utama dari plat lantai adalah sebagai pemisah antara lantai pertama dengan lantai kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak hanya itu, plat lantai juga memiliki fungsi lain loh, yakni mampu memperkuat struktur bangunan, menerima beban yang akan disalurkan ke struktur lainnya, sebagai peredam suara dari lantai atas ke lantai bawahnya, tempat memasang kabel listrik dan lampu untuk lantai bawah, serta menambah kekakuan bangunan dari arah horizontal. Tahap 1. Persiapan. Persiapan dimulai dari pengukuran untuk mengatur dan memastikan tingkat kerataan ketinggian plat lantai. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan ini membutuhkan alat bantu teodolit. Kemudian, pekerjaan dilanjutkan dengan membuat begisting plat lantai. Setelah itu, proses pembesian plat lantai dilaksanakan di atas begisting. Tahap 2. Pekerjaan. Pekerjaan plat lantai dimulai dari proses pembegistingan plat. Scaffolding disusun secara berjajar bersama-sama dengan scaffolding untuk balok. Mengingat posisi plat lantai lebih tinggi daripada balok, maka scaffolding untuk plat pun harus lebih tinggi serta dibutuhkan mainframe untuk tambahan menggunakan join pin. Langkah berikutnya yaitu pemasangan balok kayu sebagai girder sejajar dengan arah crossbrace. Kemudian pasang juga suri-suri dengan arah melintangnya di atas girder tersebut. Setelah itu, polywood dipasang sebagai alas dari plat lantai. Polywood ini harus dipasang serapat mungkin untuk mencegah terbentuknya rongga yang menyebabkan kebocoran saat dilakukan pengecoran. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan plat lantai yang dilaksanakan setelah pembesian balok. Proses pembesian ini dilakukan secara langsung di atas begisting plat. Untuk mempermudah pekerjaan, tulang-tulangan besi dapat diangkat menggunakan tower crane untuk dipasang di atas begisting plat. Lakukan perakitan tulangan besi ini dengan tulangan bawah terlebih dahulu. Setelah itu, pasang tulangan besi. Pembesian berikutnya dilakukan secara menyilang, lalu ikat menggunakan kawat. Pembesian berikutnya dilakukan secara menyilang, lalu ikat menggunakan kawat. Letakkan beton decking antara tulangan bawah plat dan begisting alas plat, kemudian pasang juga tulangan kaki ayam antara untuk tulangan atas serta bagian bawah plat. Lakukan proses ini sampai pekerjaan pembesian plat lantai selesai. Pembongkaran begisting plat dilakukan setelah kurang lebih 21 hari pengecoran. Kemudian setelah begisting ini dibongkar, lanjutkan dengan pemasangan sapot sebagai penunjang plat lantai dan beban yang ada di atasnya. Tahap 3. Pengecoran. Setelah pekerjaan pembegistingan dan pembesian sudah selesai, serta dipastikan sudah siap, proses pengecoran plat lantai harus dilakukan bersama-sama dengan pengecoran balok. Peralatan pendukung yang digunakan untuk pekerjaan pengecoran balok antara lain buket, truck mixer, vibrator, lampu kerja, dan papan perata. Pembersihan ulang area yang akan dicor dilakukan menggunakan air kompresor sampai benar-benar bersih. Apabila sudah dinyatakan bersih, maka pekerjaan pengecoran pun setelah siap untuk dilaksanakan.
Pekerjaan dilanjutkan oleh pekerja cor yang akan meratakan beton segar ke bagian balok terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke plat. Khusus untuk plat lantai, beton diratakan memakai scrub secara manual, kemudian lakukan pengecekan level menggunakan water pass. Tahap berikutnya yaitu pemadatan dengan vibrator. Tujuannya untuk mencegah terbentuknya rongga-rongga udara yang dapat mengurangi mutu beton. Pekerja vibrator akan memasukkan alat ini ke dalam adukan selama 5-10 menit di setiap bagian yang dicor. Setelah semua area balok dan plat lantai sudah terisi adonan beton, pekerjaan berikutnya yaitu meratakan permukaan beton segar menggunakan balok kayu yang panjang. Tahap 4, pembongkaran. Pembongkaran bekisting harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk memperoleh hasil beton yang berkualitas baik, serta agar tidak merusak mutu beton tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fungsi bekisting tersebut. Selain sebagai cetakan, berguna juga sebagai penunjang sampai beton benar-benar mengeras. Untuk pekerjaan plat lantai, pembongkaran bekisting dilaksanakan dalam waktu 21 hari setelah pengecoran. Sedangkan untuk pekerjaan balok, pembongkaran bekisting juga dilakukan setelah 21 hari pengecoran. Tahap 5, perawatan. Wajib hukumnya melakukan perawatan terhadap adonan beton selama proses pengeringan berlangsung. Sebab adonan beton yang mengering terlalu cepat mengakibatkan hasilnya tidak bagus, retak-retak, dan tidak sesuai rencana. Maka setelah dilaksanakan pengecoran, lakukan upaya perawatan untuk menjaga mutu beton. Proses perawatan beton ini dilakukan dengan menjaga agar kondisinya senantiasa basah dengan menyiraminya. Perawatan ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan menyirami tanaman sebanyak 2-3 kali sehari. Saya di sini sebagai K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. Ya, berdasarkan undang-undang saya dulu ya, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970, setiap pekerja wajib melindungi APD, alat pelindung diri ya, dan orang lain waktu di dalam proyek. Apa aja sih yang perlu kita siapkan? Helm, ya kan? Yang kedua rompi, yang ketiga baju lengan panjang, celana panjang atau training, yang pasti pakai sepatu safety yang ada besinya yang depan di atas apa namanya ini jari ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selina Mawanti. Saya dari kelas 12 DBP 20 Wartawan dari kelompok 4. Di sini saya akan membicarakan testimoni hasil survei pembangunan Hotel Eksindo 57 yang tepatnya di Nganjuk. Saya dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang cukup luas di sana, karena di sana kita diajak melihat secara langsung proses pembangunan hotel tersebut. Saya dan teman-teman di sana mendapat kesempatan karena bisa langsung melihat proses-proses pembangunan tersebut dan mendapat kesempatan survei secara langsung di lapangan. Sekian dari saya, semoga Hotel Eksindo kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat Nganjuk terutama dan para wisatawan yang berada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.